Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat kesempatan untuk memaparkan sidang tugas akhir ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, pada hari ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada ketua sidang dan dewan para penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sidang tugas akhir ini pada tanggal Rabu 15 Juli tahun 2020. Sebelum saya memaparkan tugas akhir saya ini, saya akan memperkenalkan biodata singkat saya. Nama saya Ibnu Hakim. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei tahun 2000. Dan alhamdulillah judul tugas akhir saya adalah penggunaan Pydio dan OnlyOffice untuk membangun cloud computing. Kenapa saya memakai Pydio untuk membangun cloud computing? Karena Pydio ini ya versi terbaru sih menurut saya, dan jarang orang tahu dan jarang juga penggunanya gitu. Karena kebanyakan Nextcloud atau Google Drive yang lainnya. Dan di sini latar belakangnya adalah local storage dan OnlyOffice. Kenapa local storage? Karena PyDioCell ini hanya bisa diakses di local storage saja. Dalam artian, misal contoh, hanya bisa diakses di dalam kampus, di dalam sekolah, atau di kantor. Jadi tidak bisa diakses melalui mobile. Jadi tidak bisa di jarak yang jauh sekali. Jadi ini LAN networking, LAN. Maksudnya ke LAN. Dan kenapa latar belakangnya OnlyOffice? Karena di dalam PyDioCell ini belum ada fitur untuk mengedit teks dan gambar secara online. Maka dari itu saya mengambil latar belakang OnlyOffice. Baik, saya lanjut. Tujuan saya adalah mengimplementasikan cloud computing dan PyDioCell supaya memudahkan akses data dari manapun. Seperti contohnya ya Google Drive kan sudah mobile, atau Dropbox dan Megadrop karena sudah mobile. Pydio ini juga bisa mobile, sudah tersedia aplikasinya di Play Store juga sudah ada sih. Cuman kalau yang saya buat ini adalah PyDioCell berbasis private cloud, jadi khusus untuk di kantor saja atau di kampus atau di sekolah. Dan PyDioCell ini saya konfigurasikan dengan OnlyOffice supaya bisa pengeditan secara online berupa teks maupun gambar seperti Microsoft Word atau Libre dan semacamnya seperti itu. Maka dari itu tujuan saya seperti itu. Oke, baik, saya akan lanjut. Sebelum mengetahui apa itu Pydio, alangkah baiknya kita sama-sama mengetahui apa dulu itu cloud computing. Nah, cloud computing adalah komputasi awan dan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi awan adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sumber dari Wikipedia. Jadi cloud computing ini ya kesimpulan dari saya ya penyimpanan berbasis internet. Jadi tidak perlu hard disk eksternal, flash disk, CD-ROM,
Jadi kita cukup punya aplikasi yang terintegrasi dengan internet. Jadi cukup simpel dan mudah dan lebih efisiensi untuk menyimpan data besar maupun kecil. Kemudian Apache. Apache ini adalah server HTTP Apache atau server web Apache yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Jadi untuk mengkonfigurasi PyDiocell ini perlu adanya Apache. Jadi untuk memasukkan aplikasi ke dalam website, untuk memfungsikan situs webnya juga. Jadi peran Apache ini sangat penting untuk membangun cloud computing. Kemudian pengertian PyDiocell. Nah, PyDiocell ini adalah proyek yang dibuat oleh musisi Charles Bridges yang sekarang ini adalah CEO dan CTO-nya pada tahun 2007 dengan nama Ajak Explorer. Jadi sebelum PyDiocell namanya sempat Ajak Explorer, kemudian diubah pada tahun 2013 dan menjadi PyDio, atau singkatannya adalah Put Your Data in Orbit. Dan pada Mei tahun 2018 PyDio beralih dari PHP ke Go dengan merilis PyDiocell. Nah, ini PyDiocell ini yang saya penelitiannya. Versi PHP mencapai akhir kehidupan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kemudian apa sih itu OnlyOffice? Nah, OnlyOffice adalah perangkat lunak perkantoran gratis yang dikembangkan oleh Essential System CA, sebuah perusahaan dengan kantor pusat di Riga, Latvia, merupakan fitur editor dokumen. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, fitur dokumen online, dan ada platform untuk manajemen dokumen, komunikasi perusahaan, surat, dan alat manajemen proyek. Jadi ya cukup peran penting juga OnlyOffice ini di PyDiocell karena memudahkan kita untuk mengedit-ngedit teks, gambar, supaya kita tidak perlu ribet-ribet lagi atau tidak perlu repot lagi membuka aplikasi Word, Microsoft, atau Libre dan semacamnya. Jadi langsung di dalam PyDiocell-nya ini sudah terintegrasi dengan OnlyOffice. Jadi sudah bisa mengedit secara online. Itu sih kelebihan OnlyOffice. Kemudian bahan dan alat yang perlu disiapkan untuk membangun cloud computing. Di sini saya membutuhkan 2 perangkat komputer ya, dengan spesifikasi yang sama. Satu untuk Ubuntu server dan satu untuk klien. Di sini saya menggunakan PC Asus, hard disk SATA 500 GB, CPU iCore 5 dan RAM 8. Dan tentunya membutuhkan satu switch untuk menghubungkan jaringan antara Ubuntu server dan Ubuntu client. Kemudian tentu saja kabel dan RJ45. Kemudian perangkat lunaknya saya membutuhkan sistem operasi Ubuntu desktop 18.0.0.06 dan Ubuntu server, kemudian PyDiocell, OnlyOffice, Apache, MySQL, dan PHP. Saya lupa di sini mencantumkan PHP karena ada perannya juga PHP di sini. Kemudian skema pengerjaan tugas akhir. Sebelum saya membangun cloud computing di sebuah komputer atau server, saya mengadakan analisis sistem dan jaringan terlebih dahulu. Analisis sistem itu ialah analisis seperti perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, ya, untuk apa aja sih spek-spek yang dibutuhkan untuk membangun cloud computing tersebut. Apakah butuh RAM besar atau RAM kecil, makanya diperlukan analisis. Jadi analisisnya di sini kita cukup dilihat website di PyDio-nya aja, minimal RAM berapa, spesifikasinya berapa di situ. Ya, saya menggunakan RAM 8 karena sudah mumpuni untuk membuat Ubuntu server di lokal jaringan. Dan kemudian adanya perancangan sistem dan jaringan. Setelah saya mengadakan analisis sistem dan jaringan,
perancangan sistem dan jaringan. Kemudian lanjut. ya Pak, saya setelah analisis sistem dan jaringan, perancangan sistem dan jaringan saya rancang. Maaf ya Pak, bentar ya Pak. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Ya Pak. Merancang sistem dan jaringan seperti membangun server, membangun cloud, membangun klien, kemudian membangun jaringan seperti membuat kabelan RJ45 dan yang lainnya. Kemudian instalasi perangkat keras dan jaringan. Instalasi ini seperti ya memasang-masangkan perangkat keras seperti monitornya, PC-nya. 5 menit lagi ya. Ya baik Pak. Dan jaringan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, instalasi sistem operasi yang tadi satu-satu ya kan, Ubuntu server dan Ubuntu desktop. Kemudian instalasi web server, PHP dan Apache, konfigurasi PHP dan Apache, kemudian instalasi PyDioCell dan uji coba. Next. Kemudian lini masa tugas akhir. Analisis masalah saya 2 pekan, kemudian penentuan judul 2 pekan juga. Sebenarnya sih ini hanya gambaran atau ilustrasi saja, dan pada realnya saya hanya membuat slide TA saja. Lanjut. Dan ini adalah topologi server dan kliennya. Saya hanya membutuhkan satu server dan satu switch, kemudian klien yang terintegrasi dengan internet tentu saja. Next. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa memaparkan hasil konfigurasi Apache-nya dan MySQL dan PHP karena terbatas sarana dan prasarananya. Jadi saya hanya bisa memaparkan proses instalasi PyDioCell-nya saja. Nah, dari sini sudah ada tulisan Welcome to PyDioCell Home Edition. Nah, kita ada installation mode. Kemudian tinggal kita pilih saja kita mau install lewat browser atau lewat command line. Dan di sini saya menginstalnya lewat browser karena lebih mudah dan lebih gampang untuk dipahami karena ada gambarnya dan yang lainnya. Kalau untuk command line hanya berupa tulisan saja. Sebenarnya sih sama saja mudahnya. Cuman untuk yang bagi suka ada yang gambarnya, pilih yang browser saja. Kemudian di setting instalasi, dan ini 2 menit lagi ya. Ya baik Pak. Ini sih otomatis. Nanti kalau udah centang-centang hijau semua, kemudian tinggal tekan Y saja. Dan ini plugin database. Nah, pentingnya di sini ialah database atau database yang kita buat kan ada password, dan itunya kita harus ingat nanti dimasukin ke database plugin ini, database konfigurasi. Ketika sudah terhubung, kita membuat admin user. Kemudian admin user untuk absen settingnya kita setting default saja. Kemudian apply installation, dan nanti akan muncul halaman login seperti ini. Nah, ini login pakai user admin. Tinggal login, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah PyDioCell. Jadi di sini bisa download, upload, bisa ngedit teks. Nah, untuk pengeditan OnlyOffice-nya adalah seperti ini. Nah, implementasi dengan OnlyOffice. Jadi di dalam PyDioCell ini sudah ada Microsoft Office-nya. Jadi kita tinggal edit-edit di dalam OnlyOffice. Dan kesimpulan saya yang bisa saya tarik, alhamdulillah saya sudah bisa mengkonfigurasi instalasi PyDio dan sudah terinstall dan bisa diakses internet. Kemarin saya sudah coba di kelas Mekah ya, dan bisa di PC teman saya juga bisa. Dan untuk pengeditan online-nya OnlyOffice belum terselesaikan karena kendala COVID-19 ini. Jadi seperti itu.